kulli niyatin sholihah wa ikti hajatina bi barakati syahri Ramadan wajalna sehatan wa afiatan wa umran tawilan mubarakan wa amalan sholihan makbulan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Moga sholawatan sareng salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il amilin wa akrama alaina bi a'malis sholihin wa akhlaqil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
al jannatu mustaqotun ila arba'ina parin talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imi fi sahri Ramadan. Rawahu Muslim. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ustad, para sesepuh ingkang tansah kala nderek nasihat-nasihatipun, terutama dumateng sedaya kepengurusan Masjid Nurul Falah kang kawula banggakan, dan dumateng para jamaah saha para ibu sedaya kemawon sederek sedaya ingkang tansah kala mulyakaken. Alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged pinanggihan malih dapat berjumpa kembali, bertemu muka, bertemu di tempat yang mulia, yaitu wonten Masjid Nurul Falah. Tempat sing mulia niki masjid, dan yang pertama dibangun pertama di alam dunia yang dibangun adalah masjid dari mulai Nabi Adam, yaitu Baka, dulu namanya Baka, sekarang Makkah, dan kemudian dikuatkan dibangun kembali Makkah itu oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi pertama adalah Masjidil Haram, niku masjid yang pertama. Kemudian masjid yang kedua adalah di Palestina, masjid napa? Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa niku masjid yang kedua. Kemudian masjid yang ketiga yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika mau hijrah ke Madinah, yaitu masjid namanya Masjid Nabawi. Nah, niku jadi masjid. Jadi ketiga masjid itu adalah tempat yang mulia mungipun Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid-masjid di Indonesia. Lah niki pertemuan wonten masjid dalam rangka mensiarkan agamane Gusti Allah. Panjenengan pasti sudah paham kabeh masalah hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Rukune ngertos, sunahe ngertos, sing batalaken ngertos. Ya wis paham lah berkaitan dengan Ramadan. Tapi apa tujuannya niki? Ya silaturahmi, nggih napa nggih? Iya, bertemu muka, saling sapa, tegur sapa. Lah niki diniati silaturahmi lan tolabul ilmi. Tolabul ilmi punika manfaate nggo siar Islam agamane kula lan panjenengan sedaya. Kathah hikmah niki dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kala mulyakaken. Mau kula sebataken wonten Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu lan wis den turunaken minal qur'ani bayane saking Qur'an apa ma pira-pira perkara huwa ya Qur'an syifaa'un iku dadi syifa, dadi obat, penawar. Mulane kathah lare arane syifa, ana nggo wong wadon ya bisa, nggo wong lanang bisa, obat syifa. Syifaun jadi antara lain sebagai penawar, sebagai obat, wa syifaun wa rahmatun lan sebagai pengayom, sebagai rahmat, penenang, penentram. Quran niki lil mukminina, bagi orang-orang mukmin. Jadi Quran adalah manfaatnya besar bagi orang mukmin, orang-orang yang beriman. Apa? Di samping sebagai syifaun wa rahmatun. Dan wonten kalimat panazimil Quran ma niki kalimat umum, ya mustarok, yang berkaitan dengan urusan dunia sampai urusan akhirat niki dalam Al-Qur'an. Wala yazidud dolimina illa khosara. Wala yazidud
lidzolimina, dan tidak akan menambah, tidak akan bermanfaat Quran itu bagi orang-orang dolim, orang yang tidak percaya, orang yang ingkar, itu tidak bermanfaat. Karena apa? Karena hanya menjadi ilmu saja tapi tidak diamalkan. Jadi bagi orang-orang dolim, orang-orang yang ingkar, akaleta percaya tapi orang ngamalaken. Percaya bahwa Quran itu kitabnya Allah, Quran itu adalah kebenaran, ya, tapi itu hanya sebagai pengetahuan saja, tidak diamalkan, maka itu disebut dolim. Jadi dolim ini ngerti, paham, tapi orang ngamalaken. Bisa disebut orang mikir yang banyak dosanya, orang munafik, orang kafir dan lain-lainnya. Itu namanya wala yazidud dolimina illa khosaro. Kecuali orang itu nanti akan mendapatkan kerugian yang besar di akhirat. Ini Quran menjelaskan seperti ini. Apa penjelasan untuk kaitannya dengan surat Yasin? Surat Yasin yang sudah saya jelaskan adalah surat sebagai kepentingan hidup untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang terkait dengan urusan dunia sampai urusan ukhrawi. Niki surat Yasin secara spesifik, nggih, secara spesifik, karena memang sangat luar biasa. Walaupun setiap surat punya hikmah, punya manfaat yang sama, tetapi kadangkala ada nilai-nilai tambahnya, termasuk dalam surat Yasin. Nah niki, jadi perlu kulolan panjenengan sedaya mengetahui kelebihan masing-masing dari surat per surat yang ada dalam Al-Quran. Hadirin para bapak, para ibu ingkang tansah kula muliaken, melanjutkan tafsir Yasin. Wa qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana wa nafa'ani barokatan fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa fi labdin Yasin khamsatu aqwalin qala ba'dul mufassirina Yasin ya insanun wa adatul arafi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan summa yutalaffaduna bihi wa ya'khuduna min ya'i yanida, ya. Wa minal insan, dan kalimat insan sinnya. Nah ini dari wafil labdin, dari satu lafad Yasin. Jadi hurufnya dua, ya dengan sin. Ini menurut ahli tafsir ada 5 pemahaman, 5 kaul. Ya, khamsatu aqwalin utawi 5 piro-piro kaul, pendapat, 5 pemahaman dari lafad ya dan sin. Qala ba'dul mufassirin, dan sebagian dari orang-orang ahli mufassir, ahli tafsir, Yasin, lafad Yasin itu diartikan ya insanun. Ya insanun ini orang Arab, jadi manggil orang yang umum, ya itu orang Arab manggilnya ya insan, karena kalimat ini kalimat yang sofan, kalimat yang baik. Jadi kalau dipanggil insan itu rata-rata senang, itu orang Arab dulu, buta saya kira paham, ya berkaitan dengan surat Yasin. Jadi orang Arab dulu kalau dipanggil ya insan, kayak yang tidak kenal misalnya, itu senang, merasa terhormat. Iya. Kalau di Indonesia misalnya dipanggil apa ya mas, misalnya mas, kan regane larang mas. Jadi tidak merasa dihargai lah, ya. Dipanggil mas, mau kemana mas? Nah, jadi namanya apa ya, penghormatan kalau tidak kenal kepada orang lain. Di Arab seperti itu, ya. Yang umum
sebagai adat memanggil seseorang yang tidak kenal pakainya ya insan. Ya insan artinya ya manusia, tapi kalimat ini kalimat yang sopan, bukan ya anas, ya nas, bukan. Nas ya manusia. Nah, ini atau kalimat yang lain misalnya. Jadi kalimat ini digunakan oleh orang Arab dulu sebagai kalimat untuk memanggil orang yang tidak dikenal, pakainya ya insan. Ini mengambil tafsir, ditafsiri oleh orang-orang ulama mufasir, mengambil dari kalimat yasin. Ya yana ya nida untuk memanggil, ya insanun kue munada yang dipanggil orang umum, ya insan. Ya insan. Nah itu seperti itu. Itu dari kalimat yasin, tafsir pertama seperti itu. Kaul yang pertama. Nah, faroqibuhuma, maka menyusun di antara kedua kalimat, di kedua huruf itu ya dan sin disusun, ya mingkuli kalimatin, dari setiap kalimat itu harfan ada hurufnya iya dan sin, summa yatalafaduna, kemudian dijadikan lafad kalimat wa ya'uduna, dan diambillah min ya dari kalimat ya nida wa min lisanin, dan kalimat insan. Jadi apa, digabung menjadi ya insan. Jadi artinya apa? Yang pertama dari tafsir kalimat atau lafad yasin itu mengandung makna ya insan. Ini kalimat ini yang biasa dilakukan, disampaikan oleh orang Arab dahulu, memanggil orang dengan kalimat ya insan, ya insan. Nah, itu seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, yasin wal murudu minhu. Yasin, lafadz yasin, wal murudu yang dikehendaki, minhu dari kalimat, dari lafadz yasin itu ya Muhammad, menjadi panggilan ya Muhammad. Ya, jadi orang Arab dulu itu kalau manggil hanya ya Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad ya kurang menghormatilah, cuma mengundang pakai namanya ya Muhammad. Itu orang-orang Arab dahulu. Ya, kemudian apa? Kemudian dirubah dengan adanya surat Yasin ini, yang kalimat ya Muhammad tok, ya Muhammad alaihissalam misalnya. Wa qala badul mufassirin, kemudian mufasir ya ulama tafsir menyampaikan al muradu yang dikehendaki minhu dari kalimat Yasin itu untuk mengerubah sebutan ya Muhammad menjadi sebutan ya Sayyidul Mursalin. Jadi orang menggunakan hanya namanya saja, sebutan orangnya kurang baik, ya apalagi seorang besar, seorang ya nabi, seorang rasul, ya, kemudian hanya memanggil Muhammad, ya Muhammad misalnya. Oleh karena itu Allah menghendaki diganti ya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, itu menggunakan panggilan ya Sayyidul Mursalin. Muhammad itu Sayyidul Mursalin, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Banyak nama-nama Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam surat Yasin ini merubah dari panggilan ya Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin, ya Sayyidul Mursalin. Jadi ya tetap ya panggilan ya, yaitu wahai Sayyidul Mursalin, pimpinannya para rasul. Ini yang kedua, ya. Jadi para mufassirin sepakat bahwa sebutan Muhammad ya Muhammad alaihissalam itu diganti menjadi Sayyidul Mursalin, ya Sayyidul Mursalin. Ini kalau memanggil Nabi Muhammad ya Sayyidul Mursalin, misalnya ketemu di jalan atau ketemu di tempat, ya sebelum bersalaman itu memanggil ya Sayyidul Mursalin. Nah itu seperti itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
Yasin ismun min asma'il Quran. Yasin, lafadz Yasin, ya dengan sin, lafadz Yasin itu ismun, aran, nama, sebuah nama, min asma'il Quran, dari nama Al-Quran, untuk nama Al-Quran. Ini yang ketiga. Jadi Quran bisa menjadi sebutan Yasin, Quran, tapi yang terkenal Alkitab, misalnya ya Al-Furqan, Al-Bayan, Al-Hadi, dan lain-lainnya bisa disebut Yasin. Jadi salah satu nama Al-Quran. Andai kata misalnya ada orang nyuruh ambilkan Yasin, kemudian ingin bawa Al-Quran, ya berarti tidak salah, karena Yasin ini sebagai nama Al-Quran di samping nama-nama yang lain yang kita pahami. Tapi ya tetap kita menggunakan Quran, Al-Quran, ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan, tidak memanggil misalnya Alkitab, coba ambilkan Alkitab. Kadang-kadang salah paham, Alkitab itu kitabnya orang, bukan Islam, Nasrani atau Yahudi misalnya, padahal itu sebagai nama Al-Quran, Alkitab, karena alnya ma'rifah. Alkitab, Al-Furqan jelas, ya, Al-Bayan, Al-Hadi. Ada lagi yang mengatakan Ar-Rahman. Jadi Al-Quran itu namanya banyak. Ini termasuk Yasin, salah satu nama dari Al-Quran. Mengapa para ulama mufassirin menjelaskan? Karena Yasin ini adalah salah satu surat yang istilahnya mempunyai nilai lebih, ya, dan sangat menjadi urgensi, apalagi turunnya memang untuk mengkanter kepada orang-orang kafir Quraisy. Ini surat Yasin. Jadi memang pantas untuk menjadi sebuah nama dari Al-Quran. Ini yang ketiga, nama daripada Al-Quran, ismun min asma'il Quran. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illah. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mufasir menyampaikan lafadz Yasin itu ismun min asma'illah, nama dari sebuah namanya Allah. Jadi Allah di samping ada 99 yang disebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan sempurna, tapi memang ada penjelasan di ini di surat Yasin, nama-nama Allah yang tertera dalam Al-Quran ada 100 nama. Ya, yang 99 dohiron jelas, ya, tapi yang satu wahidatan mahfiyan, ya, jadi yang satu itu dirahasiakan. Mungkin salah satunya dari 100 ini adalah Yasin. Ini bagi mufasir, boleh pendapat seperti itu. Jadi dari untuk menyampaikan penjelasan, karena jumlahnya 100 nama Allah yang ada di dalam Al-Quran, bisa jadi yang satu adalah nama Yasin. Sehingga para mufassirin, para ulama tafsir sepakat bahwa Yasin adalah sebagai namanya Allah, ya. Di lain 99. Ini yang nomor 4. Nah itu, jadi namanya Allah itu sebutannya Yasin. Nah ini pendapatnya para ulama mufassir. Para ulama mufassir sepakat ismun min asma'illah, dari salah satu bagian namanya Allah Ta'ala kang mahalur Allah. Wa qala ba'dum Yasin ismu surah. Wakola, dan menyampaikan baduhum sebagian mufasir Yasin, lafadz Yasin ismus surati, aran surat, ya, aran surat. Jadi surat Yasin sudah terkenal. Jadi yang kelima adalah sebagai nama surat. Surat apa? Surat Yasin. Itu seperti itu. Ini pendapatnya para mufasir, pendapatnya para ulama yang ahli tafsir. Yasin punya makna, ya,
punya sebutan-sebutan ada 5 ya yang menjadi pelajaran kula lan panjenengan sedaya. Yang pertama tadi adalah Yasin itu panggilan orang-orang Arab dulu. Ya insanun. Ya insanun. Nah, ya insanun itu orang-orang Arab dulu seperti itu. Jadi memanggil orang pakainya ya insan. Nomor 2, Yasin, lafadz Yasin itu merubah panggilan orang Arab yang hanya manggilnya ya Muhammad menjadi ya Sayyidul Mursalin. Ya Sayyidul Mursalin. Utusane Allah yang menjadi pimpinan Sayyidul Mursalin. Jadi kan lebih mulia daripada ngundangnya wong etok sih. Iya, kurang sopan. Ya Muhammad alaihissalam misalnya. Tapi anggap panggilnya ya Sayyidul Mursalin itu lebih mulia, lebih terhormat. Ini lafadz Yasin. Yang ketiga, Yasin ini di samping ya memuliakan Nabi Muhammad, juga Yasin adalah aran Quran. Ismun min asma'il Quran, arane Quran. Arane Quran. Ya. Kemudian yang keempat, Yasin adalah asmane Allah. Dan yang kelima, Yasin adalah nama surat. Lah ini. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kala mulyakaken. Wonten penjelasan kados mekaten mengapa nama dan manfaat adanya nama ini penting. Ya. Sebutan nama ini penting, sehingga nama ini perlu dikaji. Ya orang dulu kalau membuat nama kadang-kala sampai ya takon-takon malah dihitung ya. Penggawet namanya anak misalnya atau putu karena penting. Syukur-syukur mendapat ada nilai-nilai doa dalam sebuah nama. Jangan dianggap remeh nama itu penting. Ya. Iya, kadang-kala dulu gampangan arane runtah. Iya, wong wadon arane runtah. Kan kurang berwibawa. Mbak runtah mau kemana misalnya. Iya. Mending itu sebagai doa arane selamat. Selamat. Pas selamat itu doa. Ya, itu orang-orang dulu memang mengkaji penting nama. Nah ini yang dibahas. Jadi nama itu salah satu nilai yang lebih bagi kehidupan. Iya, namanya yang baik, yang mulia, yang mengangkat harkat ya. Iya, lah ini jadi penting sebuah nama. Ya syukur-syukur namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad Ahmad. Ya, ini penting. Ya, dari mengambil hikmahnya seperti itu. Syukur-syukur nama yang penuh nilai kebaikan, nilai-nilai doa, mengambil dari nama-nama yang ada di Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf, ya, dan lain-lainnya. Itu pentingnya sebuah nama. Jadi jangan dianggap tidak penting. Nama penting. Ya. Kalau namanya tidak baik, kadang-kadang namanya tidak baik tapi jadi pejabat yang tinggi kan ya. Ini seperti itu. Jadi ada 5 nama. Maka kemudian wafi tafsiril istirodiyah, dalam tafsir tapi tafsir istiroda. Ada tafsir namanya istiroda. Saya juga nggak tahu nih tafsirnya seperti apa. Anna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala yang mahlur Allah arba'ata alafi ismin. Dalam tafsir istirodiyah, nama-nama Allah ada 4.000. Ada 4.000 nama-namanya. Allah punya namanya sampai 4.000 ya. Arba'ata alafi ismin,
ada 4.000 nama. Allah memiliki 4.000 nama, sangat luar biasa. Ya. Alafun minha la ya'rifuhu. Alafun utawi sing 1000, yang 1000 minha dari 4.000 la ya'rifuhu illallah. Nama yang 4.000 ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngerti, ya. Tapi jumlahnya ada, la ya'rifuhu, tidak ada yang kecuali hanya Allah. Illallah, yang tahu hanya Allah. Yang 4.000, yang 1000 itu dari yang 4.000 hanya Allah yang tahu. Nah, jadi malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, apalagi manusia. Nah, 1000 itu yang tahu hanya Allah. Illallah, hanya Allah. Wa alfun minha la ya'rifuhu khairul malaikati. Wa alfun utawi sing 1000, dan yang 1000 lagi, berarti ini 2000. Yang 1000 lagi minha la ya'rifu, tidak ada yang tahu khairul malaikati, kecuali malaikat. 1000 nama, namanya Allah itu yang tahu hanya malaikat, tapi yang lainnya tidak. Ya, jin, rasul, nabi tidak tahu nama-nama Allah yang 1000 itu, hanya yang tahu malaikat 1000 nama, ya. Yang pertama itu tidak yang tahu, yang kedua yang tahu malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfud, dan yang 1000 berada di lauhil mahfud. Nah, jadi namanya Allah ada 4.000, 1000 itu yang tahu hanya Allah, yang 1000 itu yang tahu hanya malaikat, yang 1000 lagi adalah berada di lauhil mahfud. Siapa yang tahu? Ya berarti secara khusus wetadil mahfud yang bisa. Apakah Rasul bisa? Bisa kalau diizinkan Allah. Apa malaikat bisa? Bisa kalau mendapatkan izin Allah. Kecuali iblis tidak bisa sampai ke lauhil mahfud. Nah ini ada 3000. Sekarang yang 1000. Yang 1000 wasulusu mi'ati fit Taurat. Nama-nama Allah yang 300 berada di kitab Taurat. Ya, di kitab Taurat ada nama-nama Allah sampai 300. Iya, kitabnya juga nggak tahu. Di kitab Taurat ada 300 nama-namanya Allah. Wasulusu mi'ati fil Injil, dan 300 ada di kitab Injil. 300 ada di kitab Injil nama-nama Allah. Wasulusu mi'ati fiz Zabur, dan 300 nama-nama Allah ada di kitab Zabur. Nah, jadi yang terakhir 1000, karena yang 3000 sudah dijelaskan. Yang terakhir 1000 itu 300 berada di kitab Taurat, 300 berada di kitab Injil, 300 berada di kitab Zabur. Tinggal 100. Wa mi'atu minha fil Quran. Nah, wa mi'atu utawi kang 100. Kemudian yang 100 nama Allah minha dari 4000 itu fil Qur'ani berada di dalam Quran. 100 nama Allah berada di Quran. Tapi 100 itu yang kita kenal hanya 99. Ya, tis'atun wa tis'una dohirotan. Tis'atun utawi kang sanga watas unalan 90 dohirotan hale dohir. Jadi sing 90 sanga weta dijelaskan, dikatokaken nama-nama Allah, asma Allah. Ya huwar rahmanur rahim, al malikul kudus, al muhaiminu, al azizu, dan lain-lainnya. Itu jumlahnya ada 99. Itu yang dohirotan. Wa wahidatun utawi kang siji minha saking 100 iku khufiyin dirahasiakan.
yang satu namanya Allah dalam Al-Quran dirahasiakan. Wa huwa ismul a'dzam, padahal itu adalah nama Allah yang agung. La ya'rifuhu illa al-anbiya wal mursalin. Tidak ada yang tahu nama Allah yang satu itu dalam Al-Quran, yang tahu hanya para nabi, para rasul. Tapi dalam tafsir Yasin tadi para ulama mufassirin menjelaskan salah satu ya lafadz Yasin adalah mungkin menjadi nama Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya. Jadi ini para mufassir. Mudah-mudahan yang para mufassir ya dasarnya ya ilmu-ilmu ya. Dasarnya hadis-hadis dan dasarnya asbabun nuzul dan lainnya, maka bisa benar adanya. Jadi nama Allah yang satu sebutannya adalah Yasin. Nah, kalau misalnya nama itu menjadi Allah, nama Allah, maka menjadi nama yang mulia dan menjadi bagian untuk awalnya doa. Karena awalnya doa itu kali apa diberikan Asmaul Husna. Ya, sebelah doa yang istijabah itu di samping alhamdulillah ada sholawat diberikan Asmaul Husna. Kalau misalnya tidak Asmaul Husna bisa dengan Yasin. Nah itu. Nah inilah penjelasan-penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sebagai pengetahuan ya dumateng kululan panjenengan sedoyo, sehingga semakin cinta, semakin senang dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran dijelaskan ini akan menyinari kululan panjenengan sedoyo, terutama ketika sudah wafat, berada di alam barzah. Nah ini jadi mbatiri kululan panjenengan sedoyo di alam barzah, karena niki wahyune Gusti Allah, bukan makhluk ya, tapi firman-Nya Allah ini bukan makhluk. Allah punya wewenang, punya kekuasaan yang besar. Kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamidin ya kana na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa zalina ulana Muhammad wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh rasulillah ajmain alhamdulillah alamin. Allahumma inna nas'aluka sihatan wa hafiyatan wa umran tawilan mubarakan wa amalan sholihan maqbulan ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana wa tahasu'ana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kula akhiri nyuwun pangapunten kathah. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.